Bahkan Ya. kalau boleh saya katakan, kegiatan fotografi di Indonesia ini kalau 5 besar dunia aja masuk kok. Oh, 5 besar Betul, ya. betul saya bilang. Hello Hexiaters, spesial sekali hari ini dan sedikit berbeda karena kita akan berbincang dengan seorang fotografer yang bisa dikatakan seorang maestro fotografi Indonesia, yang juga seorang pengajar. Namanya pasti tidak asing lagi, yaitu Bapak Darwis Triadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Sehat baik. selalu ya Pak ya. Oke, untuk mengawali obrolan kita mungkin banyak yang penasaran nih di sini untuk awal berkarir Pak Darwis dan sedikit menarik karena belum ada yang tahu dan belum banyak yang tahu bahwa ternyata dimulainya bukan di lensa kamera ya Pak, melainkan di langit biru, yaitu seorang pilot penerbang Curug. Betul. Silakan. Betul. Ya, memang saya dulu sekolah pilot ya. Terus sampai dengan PPL saya melanjutkan PPL saya di Jakarta, ada klub kayak sekolah pilot di Jakarta ya, dan lulus dan saya bekerja ya kurang lebih hampir 2 tahun lah. 2 tahun, tapi mungkin kalau saya lihat saya coba hampir sekitar 2 tahun. Saya nggak tahu pada saat itu kalau saya berpikir bahwa karir saya di sini kok nggak mungkin bisa maksimal gitu. Karena sementara teman-teman yang seangkatan saya kan dia di airlines ya, berkarir secara bagus lah gitu. Jadi itu yang selalu menghantui saya gitu. Dan tiba-tiba ya nggak tahu apa yang bisa membuat saya tiba-tiba keluar, quit gitu aja. Gitu. Ya tapi berproses pelan, nggak ini. Tapi tiba-tiba saya ada gambaran, oh saya kayaknya switch ke sini, udah. Sebetulnya sih itu ada entry point yang bisa menjadikan ke sana gitu. Waktu itu saya sempat pesawat di perusahaan saya itu di charter untuk buat film gitu. Film mengenai kehidupan model Pragawati ya, sekitar itulah ya, lebih ke entertain. Nah disitulah saya mulai tertarik, kan asik juga ya motret segala macam gitu. Jadi akhirnya saya melihat aja, ya itu pada saat itu saya masih antara kesana atau enggak masih ragu gitu. Tapi keinginan itu begitu besar ya, tiba-tiba setelah saya ngerasa meyakini, saya coba ini gitu. Ternyata disitulah passionnya ya Pak ya. Menarik sekali, ini berarti experience-nya pasti ada ya, maksudnya dari sisi pilotnya juga dari situ. Iya, sebetulnya saya tanpa saya sadari bahwa ilmu pada saat saya menjalani di Curug sebagai pilot itu saya mendapatkan di situ pertama adalah disiplin, leadership, dan komunikasi secara nggak langsung sebetulnya ya. Tanpa saya sadari dulu apa sih leadership gitu. Dan sebetulnya proses saya masuk ke fotografi, sebetulnya saya udah punya bekal sebagai entrepreneurship. Ya entrepreneurship sama leadership komunikasi sama kan. Baru setelah belakangan saya baru nyadarin, dulu saya nggak sadar. Dan ternyata leadership itu sangat potensinya sangat tinggi waktu saya ke fotografi. Confidence kan. Ya disiplinnya juga persis, karena saya lihat bahwa fotografi kan enggak, artinya secara non teknis lebih gampang, lebih mudah. Sedangkan ternyata poin-poin yang paling utama di dalam perjalanan sebagai fotografer itu justru di non teknisnya. Nah ini yang menarik, akhirnya itu yang saya coba develop ya. Makanya mungkin di dalam
fotografi profesional atau profesi sebagai fotografer, itu saya masuknya berbeda. Iya. Bahkan saya menjalankan secara anti mainstream, orang ke kiri saya pasti ke kanan. Iya. Nah itulah yang sebetulnya yang menjadi poin kekuatan saya, menurut saya gitu. Saya sampai saya jalani sekarang. Dan mungkin itu juga yang bikin seterkenal ini sekarang ya Pak? Nggak tahu kalau terkenal itu kan apa ya, ya saya nggak, dan saya juga nggak merasa. Ya. Nggak merasa. Biasa. Yang paling penting bahwa saya berprofesi ini, saya coba abdikan, saya coba, ya sama sebetulnya. Kalau seorang pilot kan juga harus mengabdi sama profesi. Jadi banyak hal kemiripan, terutama kalau kita bicara mengenai insting. Iya. Ya, sama Iya, kan. iya. Ya. Tapi poin utamanya adalah leadership. Leadership. Menurut saya, ya. Karena seorang fotografer itu tanpa leadership yang kuat, ya tidak punya nilai lebih. Menurut saya, ya. Apalagi kalau fotografer itu berkaitan dengan foto human, foto orang. Ya, karena trust segala macam. Itu kan terbentuk. Betul. Oke, kemarin kita sebelumnya sempat ngobrol soal aerial foto ya Pak ya? Iya, iya. Aerial foto untuk pengambilan foto di udara. Ya. Mungkin seperti apa sih Pak itu teknisnya gitu? Apakah pengambilan foto di udara lebih baik daripada di darat atau gimana Pak? Begini, sebetulnya saya memang belajar fotografi dengan prinsip dasar bahwa fotografi itu di darat. Ya. Karena kan berkaitan dengan matahari segala macam. Ini bicara mengenai teknik lighting ya, tapi saya nggak akan bicara ke sana. Nah, tapi pada saat di era saya dulu, orang memerlukan fotografi kayak pemetaan juga dari atas kan seharusnya. Iya, Ya, melihat kan? secara betul, luas, karena kalau pemetaan kan dia kameranya sudah fix ditempel baru berjalan ini. Nah, tapi kalau aerial fotografi memang yang biasa digunakan adalah helikopter ya. Dan sebetulnya pada saat itu karena teknologi drone belum ada, jadi betul-betul apa yang disebut aerial fotografi itu kemampuan di dalam kita memotret area itu sebetulnya berproses betul-betul bahwa terkait dengan teknik fotografi kita harus paham juga lighting, cahaya. Karena paling bagus motret aerial itu biasanya kalau nggak pagi rada sore, karena kalau udah siang kan flat. Jadi gambar itu flat. Tapi kalau dari sore atau pagi kan matahari dari bawah, jadi kita dapat cahaya samping kan, keluar dimensinya. Juga sore. Iya, tapi dimensinya lebih muncul. Karena secara teknik memotret areal itu seperti kayak kita motret relief. Misalnya kayak Candi Borobudur atau apa, itu kan harus cahaya dari samping. Kalau di atas flat jelek, nggak ada dimensinya. Itu yang justru menarik gitu loh. Dengan itu, selain juga bahwa memotret areal pada saat itu kita harus memahami sudut pandang kita ya. Jadi sudut pandang dengan apa yang bisa tercapture dengan lensa. Karena lensa kan dari lebar sampai ke tele kan. Ya. Jadi tinggal kita memerlukan apa dan posisi yang menarik, angle-nya seperti apa, baru kita gitu. Berarti itu termasuk kalau kita mau mengambil foto pesawat lain di dalam helikopter gitu ya Pak? Ya betul, kalau dari pesawat ke pesawat, saya juga dulu pernah ya, ada dulu airlines namanya Simpati kan baru dapat Fokker 100 kalau nggak salah saya. 100, ya. Jadi saya menghandle motret itu dari pesawat ke pesawat ya, aircraft to aircraft di ini, walaupun tetap yang kita perlukan adalah view juga, ada backgroundnya. Dulu saya ngambilnya di sekitar Krakatau kan menarik ya, untuk diambil ya. Tapi yang menariknya adalah kalau dari pesawat ke pesawat itu pertama adalah ini khusus fixed wing ya, khusus untuk pesawat bukan rotary ya, bukan heli. Kalau heli prinsipnya agak berbeda lagi kan terkait dengan
baling-balingnya. Jadi masih teknik ini teknik kecepatannya. Tapi kalau itu yang penting kecepatan harus tinggi. Tapi yang menarik adalah posisi dari pesawat ke pesawat ini kita menarik. Entah itu crosshead ya, jadi hadap-hadapan jadi menyilang kita ambil, atau dari samping dari atas atau dari bawah. Itu kan yang menarik sudut-sudutnya. Iya. Berarti itu harus diatur teknis timingnya sama kontrol. Karena kan harus pas ya Pak ya. Betul, makanya biasanya yang dilakukan adalah antara dua pilot tersebut, tapi kan biasanya yang akan mengontrol adalah yang di dalam pesawat yang memotret terhadap yang pesawat difoto. Iya. Kapan harus dipotret? Persis, gitu ya? Jadi biasanya yang mengarahkan si fotografer. Saya mau ngambil dari sini, bisa coba terbang, naik ke posisi sekian. Ya. Atau dari bawah sebelumnya di brief dulu gitu loh. Tapi karena pada saat itu secara kebetulan aja saya punya basic pilot seperti itu, jadi ya saya waktu itu diminta untuk kontrol. Jadi oke, nanti kita flight di ketinggian sekian ya, kan yang boleh biasanya antara 500 nggak boleh di 1000 lah, 1000 feet untuk ini. Nah baru saya minta naik kira-kira 200 feet supaya antar posisi ini kita angle-nya lebih di atas kayak gitu. Terus saya minta cross, ya terus minta formasi kayak gitu. Iya. Jadi dengan kontrol itu akhirnya ya pilotnya yang di saya motret, dia yang menggerakkan. Cuman yang menariknya pada saat itu saya motret F100 dengan cruising speed atau kecepatan yang berbeda dengan F27 yang saya naikin F27 baling-baling. Dan baling-baling sebelah harus dimatikan. Oh iya. Idle. Kenapa? Karena supaya wash-nya kan saya dibuka pinggirannya. Oh iya. Buka di pinggir, jadi kalau ini anginnya kan gede gitu loh. Itu yang menarik gitu loh. Jadi dia dengan maintain kecepatan yang segitu lebih rendah, dia harus mengontrol semuanya. Tapi jago, pilotnya jago. Harus pilot yang jago atau? Iya harus pilot yang jago lah jelas. Berarti berdasarkan pengalaman ini Pak, kira-kira gimana menciptakan narasi visualnya gitu Pak? Apakah dengan helikopter mungkin dari segi fleksibilitasnya atau? Oh ya jelas, helikopter jauh lebih fleksibel dibanding pesawat ini, pesawat fixed wing ya, fixed wing. Karena apa? Karena helikopter bisa berhenti kan, bisa hover, dia bisa manuver ya. Manuvernya bisa, juga masalah ketinggian sangat fleksibel. Itu yang menarik gitu, karena pada saat kita mendapatkan satu sudut ya, satu angle yang sangat baik di dalam ke objek itu, kita bisa minta oke mas, hover berarti cek jalan. Tapi hover kan ada batasannya juga, nggak bisa lama-lama gitu. Jalan lagi, nanti turun, itu yang menarik sebetulnya. Dan helikopter itu dalam beberapa poin di mana kita mendapatkan sudut yang sangat sulit bisa dilakukan seperti itu. Jadi ya helikopter memang banyak diperlukan untuk area sangat memadai dan fleksibel. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Belakangan ini tuh banyak fotografer muda yang menggunakan drone, sudah menggunakan drone untuk pengambilan foto. Menurut Pak Darwis sendiri, ini apakah akan menggantikan pengambilan foto dengan menggunakan helikopter atau punya ciri khas sendiri antara pengambilan foto dengan heli atau dengan drone? Iya, secara langsung iya betul. Karena perkembangan drone itu luar biasa, dan penggunaan drone di dalam kaitannya kamera itu juga makin canggih. Bahkan kamera besar sudah bisa masuk ke kamera besar, itu artinya biasanya kan drone yang kecil kameranya memang ada di drone itu, tapi ini betul-betul kamera yang ditaruh di drone. Bahkan untuk film misalnya, pembuatan film udah drone semua. Sebetulnya begini,
drone itu memang ditemukan luar biasa yang terkait dengan fotografi lah. Tapi buat saya drone bukan fotografi. Drone adalah drone itu sebetulnya kayak permainan simulator aja sih sebetulnya ya. Tapi berkembang dengan pesat, orang juga memang harus melihat ke arah situ ya. Betul. Tapi kalau kita melihat secara feeling ya, touch feeling menggunakan helikopter di dalam hal areal itu memang vibrasinya berbeda menurut saya. Kenapa yang membedakan? Karena kalau kita memotret dengan helikopter, memotret areal, itu si fotografer dia langsung lihat, dia langsung cek, lihat, oh bagus cekrek, lihat lagi, oh bagus cekrek. Tapi kalau drone, yang melihat alat ke sana ditransfer ke screen, oh bagus cekrek, walaupun yang ngontrol, cuman ada perantara. Iya, tetap feel-nya beda. Iya sih. Kalau saya melihat agak berbeda instingnya karena kita tidak melihat langsung. Iya. Hasilnya ya mungkin drone bisa saja lebih bagus tergantung posisinya. Iya, mungkin semakin berkembang akan semakin jauh lebih baik mungkin. Oh iya jelas. Dan sekarang udah bagus sekali. Time delay-nya gitu ya. Iya. Tapi begitu kita megang kamera di dalam helikopter kita motret, feel-nya beda. Iya. Saya rasakan itu. Setuju. Karena saya juga sering, walaupun saya nggak ngopret drone, orang yang ngeland, saya ngelihat, oke, turunin dikit dah, ini bagus, klik, cekrek, diambil. Ya. Saya ngontrol gitu. Tapi tetap saya nggak ada di sana kan, alat yang di sana kan. Ya. Jadi secara energi kita tidak menyentuh, mata kita tidak menyentuh, ada perantaranya gitu. Perantaranya alat itu. Itu yang berbeda. Itu yang membedakan. Ya. Tapi secara teknologi dia bisa melakukan apa saja yang tersulit. Contohnya, dengan helikopter kita nggak mungkin bisa masuk kawah kan? Iya. Wah bahaya itu. Wah sangat bahaya, nggak mungkin lah saya bilang. Tapi dengan drone dia bisa. Ya itu saja. Jadi kita bisa melakukan yang begitu kondisi-kondisi yang sulit, tapi kita nggak menyentuh. Ya. Artinya bukan menggantikan, tapi memiliki fungsi masing-masing. Betul. Di area masing-masing. Betul. Selanjutnya nih Bapak, kita kan nanti akan mengadakan Heli Expo Asia 2025, tepatnya di bulan Agustus. Ya. Nah di dalamnya tuh kita ada lomba fotografi. Ya. Mungkin sedikit pesan untuk atau pandangan atau arahan untuk bagi mahasiswa yang akan ikut untuk perlombaan ini Pak. Ya, saya rasa ini sangat menarik ya, event ini ya. Karena menariknya adalah kan memotret helikopter ini spesifik ya, nggak mudah. Walaupun ya gampang lah, secara teknis pasti nggak sulit ya. Tapi momen-momen angle atau segala macam, momentum angle ya kita cari ini, itu kan memang harus dipilih secara tepat ya. Dan rasanya ini sih buat kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa yang mau ikut ini sebetulnya harus mempersiapkan diri secara teknis yang bagus. Jadi nanti begitu ikut lomba ya kita sudah punya gambaran gitu loh, dengan bisa dari referensi mana saja gitu loh. Karena memang memotret helikopter ini berbeda dengan memotret pesawat terbang. Iya betul. Karena terkait dengan blade-nya ya. Sedangkan blade itu kan terkait dengan teknis ya, mungkin kawan-kawan fotografer udah tahu lah teknik dengan kecepatan harus di-adjust. Karena kalau kecepatannya terlalu tinggi berhenti kan jadi kayak mati, nggak enak gitu, kayak nggak hidup. Rotasinya tuh betul-betul kelihatan tapi nggak hilang. Karena kalau agak lambat kecepatannya pasti hilang. Ya. Dan tergantung juga heli lagi berjalan atau lagi berhenti atau hover, itu juga kecepatannya berbeda. Jadi menarik gitu. Iya, sangat menarik. Spesial sekali lagi ya Pak. Betul. Apalagi nanti akan diarahkan Pak Darwis. Betul, nanti ada briefing sebentar, ada biar teman-teman. Tapi ini menarik sekali, jadi buat semua kawan-kawan fotografer ya, adik-adik mahasiswa juga,
ini masih ikut gitu, menarik. Dan Ajang yang menarik. ini pertama kali kesempatan menurut saya sebetulnya. Betul. Iya kan? Ya. Kita bisa datang ke sana, bisa melihat dan bisa motret, itu luar biasa. Networking gitu ya Pak. Iya betul. Oke. Ya. Kita sekarang udah ke pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Iya. Apa harapan Pak Darwi sendiri untuk dunia fotografi Indonesia? Iya. Mungkin ada impian Pak Darwis atau proyek ke depan yang mungkin belum terwujud dan mungkin menjadi impian Bapak yang jika dikaitkan dengan helikopter atau penerbangan Pak. Oke. Yang pertama adalah mungkin saya akan menyinggung masalah yang terkait dengan fotografi pesawat ya. Terutama helikopter. Mungkin kalau pesawat terbang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena tidak ada terkait dengan teknis. Tapi helikopter ini menarik. Bahkan kalau dia berhenti saja, itu ada bentuk shape-nya dari helikopter. Itu kan menarik ya, dikaitkan dengan view. Betul. Apalagi kalau dia sedang terbang. Dan terbang juga mungkin kan dari beberapa level ketinggian kita bisa ikutin. Karena saya dengar di sana nanti ada kita bisa dari gedung atau apa. Itu apalagi ada joy flight, menarik sekali kan. Nah di sini sebetulnya saya mengharapkan memang dari kawan-kawan terutama yang hobi atau yang memang fotografer, juga ada mahasiswa mempelajari fotografi secara umum ya, apapun itu sangat bagus. Dan memotret helikopter ini satu hal yang agak berbeda dengan kalau kita motret apa saja kayak landscape, people segala macam ya. Nah ini menarik karena memang kalau kita bicara fotografi itu sangat luas cakupannya secara teknis ya, skill juga. Nah tapi yang lainnya adalah sebetulnya bahwa dengan kegiatan seperti ini yang saya mengharapkan adalah secara teknik atau keahlian yang dimana kawan-kawan fotografer itu bisa belajar. Yang saya harapkan adalah pada akhirnya nanti yang kita harapkan fotografi itu menjadi satu kegiatan atau profesi atau sebagai hobi, tapi secara skill dan keilmuan kawan-kawan udah paham. Karena sekarang ini kan kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa wah Indonesia nggak bagus dibanding luar negeri secara keilmuan. Sekarang mah udah enggak lah. Kita nih sudah sama karena secara teknologi terus secara katakanlah input media juga udah bagus. Bahkan kalau boleh saya katakan kegiatan fotografi di Indonesia ini kalau 5 besar dunia aja masuk. Oh, 5 besar ya? Betul. Keren. Nah tinggal bagaimana kita mendevelop ini. Karena memaintain juga. Persis, karena kegiatan fotografi ini juga bagian kegiatan ekonomi kan. Iya. Ekonomi kreatif. Jadi ya apalagi ini kan terkait dengan program pemerintah sangat bagus. Iya. Dan semoga mungkin ada perlombaan selanjutnya di dunia penerbangan. Iya, makanya saya kemarin juga menyinggung ya kawan-kawan Pak Denon kan ini kalau bisa kegiatan ini bisa rutin. Iya. Artinya masyarakat juga makin mencintai bahwa ternyata ada satu sisi dan kegiatan menarik. Persis. Apalagi sekarang dalam kondisi kita harus yakin ke depannya ekonomi akan jauh membaik lagi kan. Pasti akan membaik dan membaik. Artinya kan ekonomi berjalan dan akhirnya yang terkait dengan bisnis seperti kayak gini kegiatan helikopter yang sangat penting untuk apalagi di Indonesia ini kan secara geografis ya sangat perlu transport atau alat-alat ini ya transportasi seperti itu. Nah, itu yang menarik buat saya. Oke. Demikian Bapak perbincangan kita. Terima kasih. Banyak sekali insight-nya, banyak
banyak sekali cerita yang Iya, kita iya. mungkin nggak pernah bisa tahu untuk dunia fotografi sendiri. Semoga Bapak sehat-sehat selalu, sukses Siap. ke depannya Makasih. untuk dunia fotografi juga. Oke, sip. Terima kasih Pak. Terima kasih.